Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Oke, kali ini kita masuk ke materi vektor part yang ketiga. Oke, part yang ketiga ini kita akan bahas yang pertama mengenai yaitu operasi vektor secara aljabar. Ya, jadi di sini sebenarnya hampir sama seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu matriks ya. Masih ingat ya? Oke, jadi di sini untuk vektor sendiri operasinya itu ada berapa? Yang pertama kita bahas mengenai penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor, dan juga perkalian vektor dengan skalar. Ya, kita masuk langsung ke contoh saja. Contoh diketahui vektor A itu dengan di sini adalah vektor R3 ya. Jadi ada X, Y, Z seperti itu. Kalau R2 berarti hanya X, Y. Kebetulan saya beri contohnya di R3. Jadi di sini vektor A itu 215, vektor B 30 negatif 1 dan vektor C negatif 2 4 6. Nah, kita diminta untuk menentukan A, B, C. Nah, maka untuk vektor A ditambah vektor B, kita tinggal substitusi. Ganti vektor A nya menjadi 215 di sini ya. 215. Kemudian ditambah vektor B nya kita ganti 30 negatif 1. 30 negatif 1. Sehingga hasilnya langsung saja ya. 2 ditambah 35, 1 ditambah 01, 5 ditambah negatif 1 itu 4. Nah, ini hasil vektornya. Nah, hasil vektor ini kita bisa juga untuk menuliskan secara kombinasi linier atau berupa basis ya. Jadi penulisannya gini, 5i ditambah 1j atau j saja ya, ditambah 4k. Oke ya. Kemudian lanjut yang B, yaitu vektor C dikurangi vektor B. Vektor C sendiri kita tahu yaitu negatif 2, 4, 6. Terus di sini negatif 2, 4, 6. Oke ya. Sementara vektor B sendiri yaitu 3, 0, negatif 1. 3, 0, negatif 1. Oke, sehingga hasil pengurangannya adalah, langsung kita kurang. Negatif 2 dikurang 3 yaitu negatif 5. Kemudian 4 dikurangi 0 yaitu 4. Kemudian 6 dikurangi negatif 1. Berarti kan min to min plus ya, jadi 6 ditambah 1 yaitu 7. Nah, atau bentuk kombinasi liniernya yaitu gimana? Negatif 5i ya, ditambah 4c, ditambah 7k. Oke, seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke poin C. Ini saya garisin dulu ya. Dan ini juga digarisin dulu. Oke. Kita masuk ke poin C. Di sini soalnya adalah 3C ditambah 2A dikurang B. Jadi kita tinggal masukkan saja 3, C-nya masukkan 215. 215 ditambah 2, kemudian vektor A-nya masukkan 3C, C negatif 2, 4, 6 ya. Maaf. 2, 4, 6. Kemudian ditambah 2 vektor A. Vektor A itu 215. 215. Terakhir dikurangi B. Vektor B yaitu 3, 0, negatif 1. 3, 0, negatif 1. Oke, sehingga di sini kita kalikan. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 3 dikali 4 yaitu 12. 3 dikali 6 yaitu 18. Kita tambah 2 dikali 2 yaitu 4. 2 kali 1 yaitu 2. 2 kali 5 yaitu 10. Dikurangi 3, 0, negatif 1. Oke, hasil akhirnya di sini negatif 6 ditambah 4 itu kan negatif 2 dikurangi 3 yaitu negatif 5. Kemudian 12 tambah 2 itu kan 14 dikurangi 0 tetap 14.
Kemudian 18 ditambah 10 itu kan 28. Min 1 jadi plus 1. 28 tambah 1 yaitu 29. Atau bentuk kombinasi linearnya negatif 5i plus 14c plus 29k. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, semoga paham ya. Sekarang silahkan 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil kali skalar 2 vektor ya. Jadi di sini ada dua rumus. Yang pertama untuk mencari vektor A dot. Jadi titik ini dibaca dot ya. Vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi di sini bentuknya R3 ya. Kalau dia R2 berarti hanya sampai sini, A2 kali B2 selesai. Kemudian ada juga rumus yang kedua. Vektor A dot vektor B itu sama dengan ini apa? Panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, dengan sudutnya adalah sudut di antara garis A dan garis B. Ya. Kemudian di sini kita masuk ke contoh ya. Diketahui vektor A itu 3i dikurangi 4j ditambah 5k. Kemudian vektor B-nya sendiri adalah 2i ditambah 3j dikurangi 2k. Tentukan vektor A dot vektor B. Nah, di dalam yang diketahui itu tidak ada bentuk sudut ya, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, di sini ada vektor A-nya dan dot vektor B. Langsung aja ya. Mungkin lebih mudah gini. A dot B sama dengan angka-angkanya kita tuliskan dalam bentuk kolom ya. Terkolom berarti 3, negatif 4, 5. Dot berapa? 2, koefisiennya 3, negatif 2. Oke. Kita kali, kemudian kita tambahkan 3 kali 2 tambah gitu ya. Kemudian negatif 4 kali 3 tambah, kemudian 5 dikali negatif 2. Oke, sehingga hasilnya berapa? 3 kali 2, 6 ditambah negatif 12 ditambah negatif 10. 6 ditambah negatif 12 kan negatif 6 ya. Ditambah negatif 10 itu negatif 16. Oke. Udah ya. Kemudian yang selanjutnya contohnya yaitu diketahui panjang vektor A itu 4 dan panjang vektor B itu 5. Dan sudut yang dibentuk itu 60 derajat. Tentukan vektor A dot vektor B. Jadi menggunakan rumus yang kedua karena ada sudut di situ. Sehingga A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Langsung saja substitusi ya. Panjang A itu 4, kemudian panjang B itu 5, kemudian cos sudutnya 60 derajat. Ya, 4 kali 5 itu 20. Kemudian cos 60 sendiri setengah ya. Sehingga 20 dikali setengah yaitu 10. Oke. Ya. Gimana? Semoga paham ya. Silahkan dipelajari ulang dan di-screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, di pembahasan yang terakhir mengenai vektor, kita bahas mengenai ini, yaitu proyeksi vektor ya. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, rumus proyeksi skalar ortogonal atau disebut panjang vektor proyeksi. Ya, di sini kita tuliskannya vektor A pada B. Maka karena ini panjang vektor berarti berupa simbol panjang ya. Misalkan panjang vektor C yang baru sama dengan, karena A pada B berarti dimulai dari A dot B per panjang B.
Nah, seperti ini. Kemudian kalau ditanyakan proyeksi vektor ortogonal, jadi berbeda ya, kalau ini skalar, kalau ini vektor. Tetap A pada B, berarti untuk simbol vektor C tidak ada simbol panjang itu ya, sama dengan vektor A dan vektor B per panjang B kemudian dikodatkan dikali vektor B. Jadi kalau yang atas ini nanti berupa nilai, kalau yang ini hasilnya berupa vektor. Nah, ini kalau A pada B, gimana kalau dibalik B pada A? Berarti B dot A per panjang A kemudian kuadrat dikali vektor A, kayak gitu ya. Kalau yang ini, misalkan B pada A, berarti B dot A per panjang A, kayak gitu. Nah, ini langsung saja ya, saya tuliskan. Diketahui vektor A itu 3i plus 2j ditambah 5k. Dan vektor B 3i dikurang 2j ditambah 6k. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ditanyakan proyeksi skalar ortogonal A pada B. Nah, berarti kita langsung saja. Proyeksi skalar ortogonal berarti kita cari panjangnya ya. Sama dengan A-nya apa? 3, 2, 5 taruh sini. Kemudian dot B 3, negatif 2, 6 taruh sini. Dibagi ini ya, panjang B, berarti pakai rumus akar, kemudian dikuadratkan semuanya untuk B, berarti 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus yang A dot B, 3 kali 3 9, 2 kali negatif 2 negatif 4, 5 kali 6 30, semuanya dijumlah. Kemudian ini juga 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat itu 4, dan 6 kuadrat itu 36. Sehingga ketika dijumlah hasilnya 49 yang bawah ya. Kemudian diakarin 49, yang atas hasilnya 35. Sehingga 35 per akar 49 itu 7, 35 dibagi 7 yaitu 5. Oke. Kemudian yang B, pertanyaannya proyeksi vektor ortogonal A pada B. Sehingga untuk vektor C-nya sendiri, A pada B berarti A dulu ya, 3, 2, 5 sama dot 3, negatif 2, 6 per, kemudian, nah tadi rumusnya kan panjang B terus dikuadratkan. Jadi ada akar, ada kuadrat. Sama ya, 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini untuk rumus panjang. Nah, ada yang lupa, harusnya saya tuliskan dikali vektornya ya. Jadi di sini karena nggak muat. Sini 3, negatif 2, 6. Gimana ya? Di atas ya. 3, negatif 2, 6. Oke. Kemudian ini hasilnya ya tadi ya. 3 dikali 3 ini untuk A dot B nya ya. 3 kali 3 9, 2 kali negatif 2 negatif 4, 5 kali 6 30. Per, nah ini ada akar, ada kuadrat. Jadi untuk bagian bawah akarnya hilang. Langsung itu 49. Nah di sini di sela-sela sini ada vektor ya. 3 negatif 2, 6. Agak berantakan, maaf ya. Tadi berapa? 35 per 49 ya. Oke, kemudian 3 negatif 26 nya tulis. Jadi ini ikut aja ya, 3 negatif 26, 3 negatif 26, 3 negatif 26. Kemudian diperkecil dibagi 5. Dibagi 7, 35 bagi 7, 5, 49 bagi 7, 7. Jadi 5 per 7 dikali 3 negatif 26. Sehingga hasilnya tinggal kita kalikan skalar ya. 5 kali 3, 15 per 7. 5 kali negatif 2, negatif 10 per 7. Dan 5 kali 6, 30 per 7. Oke, seperti ini. Gimana? Semoga paham ya. Silakan untuk dipelajari dan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Untuk pembahasan vektor kali ini mungkin cukup ya. Semoga bisa paham. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan kasih pertanyaan ataupun tanggapan di komentar. Oke. Sampai ketemu lagi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.